Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TKI News, jumpa lagi dengan saya Idan di acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan. Pagi ini kita kedatangan tamu, seorang ustadz muda, ustadz yang senang belajar dan kabarnya sedang ada project. Project apa? Nanti kita bisa banyak cari tahu nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Bener kan? Muda dan suaranya ini yang bikin ngangenin gitu. Buktinya apa? Buktinya Ustadz EF ini punya hobi nyanyi. Nanti di sela-sela ente ketawa. Jadi di sela-sela nanti kita nyanyi kamar mandi deh. Kita minta dia nyanyi. Karena ini pakai baju Indonesia, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, Ustadz. Ini biar aja kita ngobrol. Nah, ente lagi megang buku apa tuh, Ustadz? Ini business model generation ya. Jadi tentang cara membuat atau konsep untuk para pebisnis yang pengen coba masuk ke masuk ke dunia usaha atau orang yang pengen jajal. Jadi buat model bisnis nih buku cocok banget ini buat teman-teman semuanya. Masalahnya, Ani bingung nih Ustadz. Ini kalau pengamal tarekat, tasawuf nih boleh gitu ya? Mendalamin bisnis ya? Banget. Ini apa? Ada kaitannya dengan proyek yang lagi ente garap nih? Iya, emang proyek yang sedang kita garap nih itu sangat terkait dengan bisnis. Jadi apalagi ngelihat COVID-19 ini kan bener-bener ngerubah cara pandang kita, kemudian ngerubah cara hidup kita. Betul. Kebiasaan kita, dan terutama buat para pebisnis juga ngerubah cara bisnisnya. Yang biasanya offline, yang biasa buka toko, yang biasanya secara langsung ketemu penjual pembeli, kan kita ada social distancing, ada physical distancing. Maka yang paling ideal itu kan sebetulnya sekarang usaha itu lebih banyak di sifatnya online. Online gitu. Makanya kita bikin program namanya TKI Entrepreneur. Gitu. Ini hanya untuk Ikhwan TKI ini untuk Ikhwan Akhwat TKI. Itu programnya bisa cerita nggak, Ustadz? Itu programnya seperti apa sih TKI Entrepreneur itu? TKI Entrepreneur itu diinisiasi oleh Pak Kiai Wafiuddin Sakam. Jadi Pak Kiai Wafiuddin Sakam itu kan memang salah satu wakil talqin Pesantren Suralaya yang memang fokus punya concern untuk meningkatkan SDM Ikhwan Akhwat. Salah satu kemampuan yang bisa harus ditingkatkan di era kekinian gitu, terutama untuk menghadapi pandemi ini adalah kemampuan berbisnis online gitu. Nah, maka kita buatlah namanya TKI Entrepreneur. Bagaimana orang yang tadinya mindsetnya mungkin hanya menggunakan media sosial untuk posting fotonya sendiri, buat selfie, kemudian buat nulis curhatan atau lainnya. Nah, gimana caranya kita bikin media sosial tuh menghasilkan. Gitu. Itu salah satunya ya. Jadi tantangannya begini, Ustaz. Ini kan apakah pesertanya ini Ikhwan, apakah latar belakang ini hanya untuk khusus para entrepreneur wira swasta yang mereka memang sudah berjalan usahanya, atau setidaknya mungkin mereka punya kecenderungan kuat kewirausahaannya, di situ aja nggak pesertanya, atau beragam? Emang kalau kita lihat dari portofolio pendaftar ya, kita waktu itu kan di form itu ada sekitar 90 yang daftar. Yang daftar 90 orang. Cuman sampai akhir seleksi administratif lah ya. Kira-kira begitu, yang sampai total mengikuti itu sekitar 70 orang. 70 orang. Nah, dari 70 orang itu mereka beragam. Kang Idan nih. Jadi ada yang memang bener-bener sama sekali nggak kenal bisnis. Nol. Ada juga emang yang udah mulai punya usaha. Bisnis makan kecil terus bantuin mertuanya. Tempe ya kemarin ya, ada tempe dari Jambi itu. Ada tempe, ada yang memang dia ngebantuin mertuanya, orang tuanya, macam-macam lah. Memang bisnis keluarga gitu. Ada yang memang udah mulai juga sebenarnya gitu. Cuman mereka gimana nih pengen akselerasi bisnisnya supaya lebih jos lah gitu. Ada nggak mau balik yang ikut? Mau balik juga ada beberapa. Nah, yang aneh mau tanya nih, Ustaz, kenapa yang dipilih TKI Entrepreneurship-nya? Padahal kan tadi peserta ini beragam ya. Ada yang mau balik, emang sudah ada wira swasta. Bahkan ada juga yang baru melek lah gitu kan. Baru melek gitu kan. Nah, sebenarnya poin utamanya apa sih mengangkat TKI Entrepreneur ini? Tadi selain tadi Ustadz ingin nyampaikan bahwa bagaimana memulai bisnis online. Tadi kan di sini ada mau balik, ada juga yang baru belajar gitu. Nah, gimana tuh?
Ya sebenarnya kalau ngelihat dari landasan ininya ya, landasannya itu kan sebetulnya kalau ngelihat dari Al-Qur'an sendiri itu kan kalimat bisnis itu udah bukan barang yang asing. Jadi sebetulnya memang banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an itu yang memang terkait dengan perdagangan bisnis. Kayak contohnya maukah aku tunjukkan hal adullukum ala tijarotin gitu ya, tijaroh. Jadi sebenarnya istilah-istilah perdagangan itu sudah dikenalkan sama Allah langsung di dalam Al-Qur'an gitu. Artinya berbisnis itu bukan hanya dalam konsep yang kita kenal nih. Karena dasarnya hanya cuma dagang aja gitu ya. Iya, maksudnya dalam bentuk barang, dalam bentuk jasa gitu. Tapi juga sebetulnya dalam Islam itu bisnis itu adalah dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita bisnis. Bisnis dengan siapa? Bisnis dengan Allah. Oke, betul. Gitu. Sepakat. Jadi itu filosofis dasarnya ya. Dasarnya. Berarti kalau gitu umat Islam khususnya Ikhwan Tekin harus akrab dengan dunia bisnis. Harus akrab dengan dunia niaga perdagangan. Betul. Dan itu bukan ini ya. Dan itu landasnya Al-Qur'an. Oke. Tarekat sendiri kan landasnya Al-Qur'an. Absolut deh berkata ya. Gitu. Nah, itu peserta kemarin ada 70 orang dari mana aja tuh, Ustaz? Itu berbagai ya, ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada, dari Madura yang daftar. Kemudian dari Jambi, dari Mesir juga ada, dari Jeddah yang daftar juga ada. Oh, ini berarti internasional ya, ada yang dari Mesir juga ya. Oke, nah yang mau aneh tanya gini, Ustaz. Bagaimana proses Tekkenpreneur itu dari tahap awal sampai tahap akhir tuh gambarannya seperti apa? Kita ada 3 jenjang. Yang pertama itu level literasi. Level literasi itu untuk mengenalkan dunia bisnis. Mereka kan benar-benar ada yang baru melek banget kan. Kemudian juga yang tadinya bisnis konvensional mau ke online, kita kenalkan dulu nih dunia online seperti apa, etika di internet bagaimana, kemudian apa saja yang diperlukan di dalam bisnis online itu. Secara literasi lah kita kasih kemampuan kepada mereka lah, kita kasih wawasan. Nanti yang kedua itu mereka masuk di level kreasi, kemampuan teknis, kemampuan bagaimana membangun tim, kemudian meng-create produk, kemudian intinya sih mereka bisa menghasilkan produk yang bisa mereka jual gitu. Baru nanti di tahap ketiga itu ada implementasi gitu. Nah, itu di level literasi artinya itu melek ya. Itu berapa lama tuh prosesnya, Ustaz? Dan begini, pembelajaran bagaimana? Ini kan lagi Covid nih. Iya. Nah, itu dia, semua kita laksanakan secara online. Gitu. Jadi buat mereka yang dan itu menarik sekali. Jadi nggak semuanya kan punya laptop. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai tab, ada yang memang ada yang punya 2 juga gitu. Tapi yang jelas karena kan secanggih apapun teknologinya, kalau nggak punya kesungguhan dan keikhlasan, nggak bisa. Itu luar biasa banget itu. Mereka tuh ada yang ikut sampai tidur sampai kurang tidur. Riado gitu kan. Ada yang memang benar-benar nggak pernah kenal namanya internet, blog. Mereka coba bikin. Berapa hari sih itu program di? Nah, programnya 5 hari. Jadi sekitar Jadi setiap tingkat tuh 5 hari. Setiap tingkat 5 hari. Kalau ada setiap tingkat berarti ada juga dong kayak semacam ujian gitu untuk naik tingkat ada. Ada. Jadi ada eliminasi lah. Jadi buat mereka yang bisa ngerjain tugas, kemudian ngikut ujian, insya Allah lulus. Sekarang nih saat kita rekaman ini nih sudah pada level mana nih? Sekarang kita lagi ada di level kreasi, level kedua lah gitu. Pengamatan ente gimana saat sampai level kreasi? Apa yang sudah berubah dari peserta nih? Satu, mereka terbiasa komunikasi, diskusi secara online. Gitu. Biasanya kan orang itu kalau pengen diskusi itu harus ketemu muka. Emang online pakai apa aja sih? Online itu kalau kita pakai 2 platform menggunakan Zoom. Terus yang kedua itu buat Telegram. Ini buat sosialisasi dan komunikasi. Tapi kalau untuk pembelajaran sendiri kita menggunakan modul-modul yang kita siapkan. Di Moodle. Di Moodle ya. Oke. Kayak ini ya, kursus online berarti ya. Kursus online. Oke, berarti sekarang sudah sampai tahap literasi. Kalau kreasi ya. Kalau di literasi ada 70 peserta. Nah, di kreasi ini sana udah berapa peserta? Kreasi ini kurang lebih sekitar 39. 39 ya. Oke. Berarti sudah mundur 31 ya? Iya, 31 ya. Oke, jadi tadi terusin Ustaz. Yang menarik nih, terjadi perubahan, mereka terbiasa berdiskusi. Bekerja sama, mengeluarkan ide dan segala macam aktivitas yang biasanya offline temu muka ini dengan online. Yang kedua apa Ustaz?
mereka mau mencari sendiri ya. Jadi kita kan nggak nyuapin satu-satu nih materi enggak. Tapi kita memang menumbuhkan motivasi kepada mereka supaya mereka tuh mau gali sendiri loh. Ada loh di internet kalau mereka mau cari gitu loh. Berarti ini kemandirian dalam belajar ya? Kemandirian dalam belajar. Oke. Emang sih sebenarnya sih banyak ya di internet itu kan banyak bahan-bahan ya. Betul. Bahan-bahan yang bertebaran lah. Cuman memang terkadang kalau tidak ada keberjamahan, kita belajar sendiri memang rada kurang sebenarnya. Tapi dengan adanya program-program seperti ini, apalagi kabarnya dibagi kelompok ya, orang lebih termotivasi ya untuk ini. Apa yang membuat Apa yang membuat mereka termotivasi untuk terus belajar? Maksudnya gini, mereka itu jadi kurang tidur. Yang kedua, karena begadang-begadang segala macam banyak. Yang kedua, banyak-banyak tugas. Yang ketiga, mereka harus belajar mandiri. Kalau dosen gurunya datang kan kita enak. Nah ini belajar mandiri nggak dikawasin. Nah ini nggak kelihatan, cuma masuk ruang ini, belajar ini segala macam. Apa sih membuat mereka termotivasi mau gitu loh? Ini kan menarik juga, Ustaz. Kalau ngelihat motivasi dari peserta itu, mereka tuh kan motivasi beragam. Ada yang memang terang-terangan. Awalnya saya pengen dapat laptop. Oh, berarti di akhir program ini ada laptop? Ada hadiahnya, ada hadiahnya. Tetapi kata dia, rupanya setelah saya ikutin motivasinya berubah katanya. Oh, gitu. Itu ada menarik kayak gitu tuh. Rupanya ini training mahal nih, harusnya jutaan nih kalau kita ikut nih gitu. Jadi intinya motivasi mereka sih beragam ya, kita juga nggak bisa nebak. Tapi yang jelas mereka punya semangat. Dan memang modul yang kita siapkan itu mereka nggak bisa pindah ke modul selanjutnya kalau modul yang pertama belum bisa kerjain. Berarti sistematis ya? Otomatis gitu. Ujiannya dalam bentuk apa tuh ujiannya, Ustaz? Ujiannya kalau di level literasi ini mereka secara online. Jadi secara serentak di waktu tertentu mereka mengerjakan modul tugas maksudnya, ujian yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua itu nanti mereka membuat proposal bisnis. Jadi konsep bisnis apa, bisnis plan apa yang mereka telah siapkan, dan itu dalam bentuk multimedia. Itu di level apa tuh? Sambil ngopi Ustaz ya? Di level kreasi. Nanti yang ketiga itu bagaimana mempresentasikan proposal. Ya, udah langsung action kali ya. Udah langsung action. Berarti kalau 555 programnya 15 hari ya. 15 hari. Maraton tuh. Maraton terus. Paling ada jeda saat 2 hari lah. 2 hari. Jadi dari level pertama kedua 2 hari libur. Oke, berarti hampir 3 pekan lah ya. 3 pekan. Nah, gini Ustaz. Ini kan Ikhwan aneh sih gini, menariknya ini oke, di ujung itu mungkin ada hadiah-hadiah ya. Tapi sebenarnya proses belajar ini memengaruhi kebiasaan mereka dong. Iya kan? Iya. Kalau aneh lihat gitu ya. Apapun backgroundnya, siapapun orangnya, selama hampir 3 pekan ini mereka harus belajar mandiri. Mereka juga harus memasuki ranah-ranah yang dulu mungkin mereka ini asing. Tadi kan disebutkan ya, bagaimana Moodle tuh kan, masuk ada modul-modul. Bagaimana tadi di level kreasi kalau nggak salah ada aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan skill. Betul. Ya, aneh pribadi sih berharap gini. Ternyata mengikuti program Techempreneur ini secara langsung berdampak kepada mental dan kompetensi digital kita di era sekarang ya. Iya. Dan tentu itu insya Allah bermanfaat tuh buat dakwah TKN tuh. Pasti. Mau balik kan pasti. Iya kan? Jadi yang pertama itu kan kita ingin mengakrabkan ikhwan akhwat TKN itu dengan dunia digital. Dan dengan program ini mereka dalam tanda kutip ya kita paksa. Gitu sampai akhirnya mereka terbiasa, sampai mereka akhirnya asik. Gitu. Jadi bukan hanya amaliyah nih yang digital ya, yang online ya, kayak Manakib udah kan gitu. Berarti ini program-program pelatihan, kursus-kursus itu bisa dengan adanya era pandemi gini, bukan berarti kita berhenti juga aktivitas dakwah kan? Iya. Dan harus diingat program ini dalam dalam orientasi kedepannya adalah demi mengamankan, mengamalkan dan melestarikan ajaran Suryalaya. Oke, berarti ini di level kreasi ini sudah jalan berapa hari, Ustaz? Ini hari kedua. Hari kedua berarti masih baru setengah jalan ya? Setengah jalan kurang. Mudah-mudahan lancar nih, Ustaz.
Amin, amin. Oke, sobat semuanya, kita dapat banyak pembelajaran dari Ustadz Ep. Jadi menjadi seorang pembelajar itu memang kemestian di era sekarang, ya kan? Apalagi terlebih lagi kita sebagai pengamal tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suralaya. Dakwah ke depan itu memang penuh dengan tantangan, dan tarekat ini harus bisa dikemas di setiap era, di setiap masanya. Dengan terjadinya pandemi COVID ini, terjadi perubahan besar. Setidaknya ada 2 perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah perubahan kebiasaan untuk menjaga diri lebih sehat. Itu. Jadi setiap regulasi, setiap aksi bisnis segala macam itu harus melibatkan aspek yang ini. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah jaga jarak. Jaga jarak ini juga baik pemerintah, swasta, dan ormas maupun kita masyarakat, armada dakwah ini harus bisa mampu menyesuaikan dengan kebiasaan jaga jarak seperti ini. Nah, inilah yang kita perlu maksimalkan di era pandemi COVID, dan Ustadz Ep bersama teman-teman di TKI News ya, itu mengeluarkan program namanya TKN Entrepreneur untuk menjawab tantangan dunia dakwah ke depan. Bagaimana tarekat bisa menjawab solusi permasalahan, bisa menjawab permasalahan-permasalahan dunia di masa kini dan masa akan datang. Jumpa lagi, saya Idan, ditemani dengan Ep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.